belum pernah ada kasih di dunia ini yang sama seperti kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami rindu, kami haus akan lawatan, akan kehadiran, akan jemaat semua. Sekali lagi selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, dan selamat datang sekali lagi buat saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian ini. Kasih
ya Tuhan, inilah pengakuan kami bahwa kasih-Mu tiada duanya. Kasih yang pernah ada dan tidak akan ada lagi, itu kasih Allah yang telah sempurna dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sungguh menghormati Engkau Tuhan, lebih-lebih di hari Minggu ini ketika Tuhan izinkan kami ada di hadirat-Mu melalui ibadah ini. Maka kami mohon Tuhan yang kuasai hati dan pikiran kami. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Roh Kudus yang telah mewahyukan firman-Mu kepada para nabi dan para rasul, kami minta roh yang sama bekerja saat ini, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dapat kami pahami dengan baik oleh karena Tuhan ada dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dengan hati yang melimpah-limpah dengan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan secara khusus saya sampaikan selamat datang, selamat beribadah bersama kami buat mahasiswa-mahasiswi saya dari Stikom Uyelindo Kupang, yang atas perkenan Tuhan mereka boleh hadir beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Baik saudara-saudara yang terkasih, saya yakin bahwa setiap kita adalah sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Iya, setiap kita dikasihi oleh Tuhan. Buktinya kita masih dapat kesempatan untuk datang beribadah. Yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpikir bahwa semua orang, tidak semua orang itu adalah masuk dalam barisan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu hal yang menarik untuk kita pahami. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang percaya itu juga sekaligus disebut sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hal dikasihi oleh Tuhan itu sebenarnya merupakan prinsip Alkitab yang perlu kita pahami. Dan kalau sampai kita belum memahami dengan baik sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakan dari Yohanes pasal yang terakhir. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 20 sampai 23. Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bagian ini diceritakan mengenai bagaimana Yesus yang mati itu telah bangkit dari antara orang mati. Ya, dia telah menang atas maut. Bahkan dia berulang kali memperkenalkan dirinya, maksudnya memperlihatkan dirinya sebagai Mesias yang telah menang itu. Tetapi kita boleh melihat bahwa begitu penting ya sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini adalah sebagai tokoh Yohanes. Dan ini yang sekaligus mendorong kita untuk memilih tema yang begitu menarik bagi kita, yaitu yang dikasihi Tuhan. Dan muncul pertanyaan bagi kita, Bapak Saudara, bagaimana hidup sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan? Dari tema kita sangat menarik hari ini tentang yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mengetahui tentang status kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita dapat hidup sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dari pembacaan kita, yaitu Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23 ini, saya akan memberikan hal-hal yang penting, paling tidak dua hal bagi kita untuk kita pahami. Hal yang pertama, bahwa sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita haruslah meyakini bahwa masa depan orang yang dikasihi Tuhan ada dalam kedaulatan Tuhan. Saudara boleh perhatikan di dalam ayat 21 sampai 22 bahwa ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku kehendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku."
Di sini sangat jelas bahwa Petrus mempertanyakan tentang nasib daripada Yohanes yang dalam tanda kutip dikatakan sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, kalau saya ini sudah dapat tugas, di mana Tuhan sudah minta di perikop sebelumnya ya, Tuhan kan sudah minta kepada Petrus supaya Petrus menggembalakan jemaat Tuhan, dan itu ditanya berulang kali sampai Petrus menangis. Jadi tugas Petrus kan sudah jelas, dialah yang nanti menjadi pemimpin, menjadi leader bagi dia. Bahkan Tuhan menyampaikan suatu hal yang sekaligus juga menjadi nubuatan bagi Petrus. Bagaimana nanti Petrus saat matinya itu seperti apa, itu dinubuatkan di dalam perikop sebelumnya. Dan wajarlah kalau sampai Petrus bertanya tentang bagaimana Yohanes, ya, Yohanes itu seperti apa begitu ya? Karena kita tahu bahwa situasinya saat itu kan berbeda ya. Di sisi yang lain mereka bersuka cita karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah menang dan mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit, dan mereka tentunya sangat terhibur oleh peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berkaitan dengan masa depan, saya berpikir bahwa banyak orang mempertanyakan tentang masa depan. Bahkan saat ini banyak orang yang mempertanyakan tentang masa depan. Bagaimana masa depan usaha saya? Kalau corona terus ada, terus bagaimana? Dan banyak orang yang putus asa ketika mereka berpikir tentang masa depan, karena mereka melihat bahwa seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada jalan bagi mereka. Termasuk juga saya dulu berpikir mengenai hal itu. Ya. Saya berpikir tentang masa depan seakan-akan hal yang sangat jauh. Ya. Saya berpikir bahwa tidak mungkin saya punya masa depan karena saya adalah seorang pemuda dari kampung yang juga menjalani kehidupan yang berat. Berpikir tentang kuliah itu seperti hal yang sangat jauh. Dari mana datangnya biaya untuk bisa kuliah begitu ya? Sehingga satu saat saya hadir dalam sebuah persekutuan doa, dan di sana saya didoakan dan melihat bahwa ya Tuhan, betapa baiknya Engkau merancangkan masa depan yang indah, yang lebih baik. Dari sekarang beta tidak akan ragu lagi untuk mengikuti Engkau. Beta tidak akan ragu lagi untuk melayani Engkau Tuhan, karena beta tahu bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Bukankah begitu banyak orang di luar sana yang belum tahu apa artinya ikuti Yesus, apa artinya jadi orang Kristen? Mereka perlu ditolong supaya mereka juga dapat percaya dan mereka menerima jaminan untuk hidup yang kekal itu. Ya. Lebih-lebih kita sebagai orang Kristen, kalau memang saudara mengatakan bahwa saudara sudah percaya kepada Yesus, sudah dibaptis, demikian juga sudah disidih, langkah selanjutnya seperti apa? Apakah hanya cukup begitu dan saudara mengatakan bahwa saya ikuti Yesus? Tentunya tidak seperti itu ya. Bahwa kalau kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita itu menjadikan diri benar-benar menjadi kekasih Tuhan. Tapi saudara bisa merasakan yang namanya kekasih dengan yang hanya teman sahabat, bagaimana rasanya? Yang namanya kekasih itu tentunya beda ya. Beda kita memperlakukan dia. Kita merasakan beda. Kalau yang namanya kekasih itu rasanya bagaimana ya? Kita dengar suaranya saja sudah senang. Ya. Dan kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah kekasih jiwaku, bagaimana perasaan saudara terhadap Tuhan? Menggebu-gebu atau biasa saja? Ya rasanya responnya biasa saja. Kalau hari Minggu ya kalau bisa tidak ibadah juga tidak apa-apa. Maka itu akan ketahuan bahwa saudara sebenarnya sudah orang-orang yang menjadi yang dikasihi Tuhan atau sebenarnya masih belum. Nah, sebagai orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Janganlah membuat alasan, stop membuat alasan-alasan untuk tidak mengikuti dia. Ya,
Stop membuat alasan-alasan untuk tidak beribadah, alasan-alasan untuk tidak baca Alkitab, katanya sibuk ya. Tapi balas WA bisa, kas naik status di Facebook bisa biasanya. Bahasa kita tidak mau. Ya. Jangan membuat alasan-alasan menghambat langkah saudara untuk tidak menjadi pengikut Kristus. Dan dengarkan baik-baik, hal yang sangat penting bagi kita, bahwa menjadi kekasih Tuhan adalah sebuah keistimewaan. Dari sekian banyak bermiliar-miliar umat manusia, saudara dan saya masuk dalam barisan orang-orang yang mendapat keistimewaan, yaitu menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Maka sebagai kekasih Tuhan, hal yang pertama, yakini dan nikmatilah masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi saudara. Yakini bahwa masa depan itu ada dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan saudara menikmati masa depan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Ya. Demikian juga bahwa saudara perlu bertekad mengikuti Yesus serta melakukan apa yang diperintahkan. Kita perlu memiliki tekad, komitmen kita untuk setia mengikuti Yesus di dalam kehidupan ini. Bukan hanya waktu masih anak sekolah minggu setia, ya, remaja muda-mudi setia, tetapi di masa tua harus tetap setia. Bahkan sampai Maranatha kita ketemu dengan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang setia. Amin. Kalau hal-hal ini kita lakukan, saya percaya bahwa Tuhan juga tidak akan menahan-nahan kebaikannya bagi orang-orang yang disayangi. Saya berpikir begini, untuk apa Tuhan begitu mengasihi kita? Dan untuk apa betapa besarnya kasih sayang dan kebaikan Tuhan? Untuk siapa lagi? Dengarkan baik-baik. Kasih sayang dan kebaikan Tuhan itu dialamatkan bagi dunia. Walaupun secara umum kasih dan kebaikan Tuhan dinyatakan bagi dunia ini, tetapi kasih sayang dan kebaikan Tuhan itu akan dikhususkan, diistimewakan, yaitu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di hari Sabtu itu tentunya. Baik, itu pada jemaat. Yang berikutnya adalah konseling dan doa. Bagi saudara yang membutuhkan konseling dan doa, mungkin ada yang kecewa, ada yang patah hati dan sebagainya, ada yang dipengaruhi oleh roh jahat atau apapun pergumulan yang dihadapi dan ingin untuk konseling dan doa, bisa hubungi kami melalui nomor telepon yang ada, ya. Apapun. Atau minta perkunjungan juga saudara bisa menghubungi kami untuk dapat